Menurut Abang, sangat kapabel atau memiliki kualitas Mualim memimpin Aceh. Begitu Eh, juga dengan Nasir Jamil, begitu juga dengan Bustami, begitu juga dengan Ruslan dan lain-lain. saya tidak mengatakan dia tidak mampu. Ya, Tapi saya juga tidak mengatakan dia sangat hebat. Gitu. Kalau melihat dari rekam jejak hmm. dan pikiran-pikiran. Hmm. Itu rekaman masa lalu. Tapi kita nggak tahu ke depan mungkin dia bisa cepat belajar, pandai memilih staf, bisa dia hebat. Tapi dasar pengalaman yang saya lihat, apa yang telah terjadi, ya mereka itu sekelas menurut saya. Tidak ada yang sangat luar biasa dari Nggak ada. mereka. Ya bahwa mungkin Bustami lebih sedikit kan dia birokrat. Tapi yang paling penting, adakah di antara mereka itu yang mempunyai watak pembelajar? Gitu. Tapi dengan jumlah kursi yang ada, Mualim tetap kekeh atau ngotot untuk maju. Apa kira-kira konsekuensi yang akan dihadapi? Wajar dia kalah atau menang. Kita Ya. enggak. Tapi nanti ya akan berikan itu rakyat. Ya. Kalau menang apa konsekuensi? Kalau kalah apa konsekuensi? Kalau menang, kalau memang dia menang, dia adalah gubernur Aceh. Selesai. Dia akan bertemu dengan presiden. Ya. Begitu. Kalau kalah? Kalau kalah selesai. Gubernur itu bagaimanapun dia harus seorang generalis. Ya, tahu banyak tapi sedikit. Tapi ini hanya ada, ini maaf ya, terlanjur ini. Aceh ini terlanjur punya kepemimpinan dengan tradisi intelektual, maaf ya. Ya. Ini bukan sombong ini. Mulai dari ber-E. Mulai dari Bre kan terpelajar itu. Ya. Dalam tradisi intelektual. Orang Aceh bilang pemimpin itu mesti tunggang gitu. Ya, tapi tentu ada tempatnya. Masa dengan ulama kita tunggang enggak benar juga. Gitu. Masa dengan, tapi kalau ada orang tunggang ya, tapi dengan tunggang gitu. Terbuka. Goyang ketem. Kan seperti itu. Iya. Goyang galak ke jijik nama ta'ala. Kulayani, apa kan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga tahu Jakarta. Paham Jakarta. Paham Jakarta dengan baik. Bisa bergaul dengan Jakarta. Ini juga enggak gampang. Jadi ada semacam bagaimana relasi harmoni antara Jadi Aceh dan Jakarta. ada cara cepat untuk belajar dengan baik bagaimana relasi kekuasaan. Ya, relasi kekuasaan antara Jakarta dengan daerah. Dan kita harus mengerti ada budaya dominan di situ, budaya Jawa. Itu realitas. Ya. Jangan berlagak bahwa gaya aja di Jakarta nggak bisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Ya. Kemudian soal Mualim ini, Bang. Andai kata Gerindra tidak mendukung Mualim, tapi dengan jumlah kursi yang ada, Mualim tetap kekeh atau ngotot untuk maju. Apa kira-kira konsekuensi yang akan dihadapi? Wajar dia kalah atau menang. Kita enggak. Tapi nanti ya akan berikan itu rakyat. Iya. Kalau menang apa konsekuensi? Kalau kalah apa konsekuensi? Kalau menang, kalau memang dia menang, dia adalah gubernur Aceh. Selesai. Dia akan bertemu dengan presiden. Ya kan? Itu udah nggak ada lagi partai di situ. Ketika menang, memimpin daerah, itu kesetiaannya kepada partai itu hilang pada hari itu. Pada hari semenjak dia dilantik. Dia adalah milik rakyat Aceh. Dan ketika bertemu dengan Pak Prabowo, dia bertemu statusnya adalah sebagai gubernur Aceh bertemu dengan presiden. Yang lain kita lihat nanti. Ya kan? Iya. Saya kira begitu. Kalau kalah? Kalau kalah selesai. Kalau kalah ya habis. Seperti biasa kan, main bola kalah ya kalah. Masa depan partai Aceh atau gimana? Itu tergantung mereka bisa lebih hebat, bisa tetap, bisa decline. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak, itu sesuatu yang kita nggak. Itu kan misteri. Sekarang kita kan nggak tahu bagaimana pengkaderan mereka. Nanti akan datang generasi kedua partai Aceh yang bisa lebih hebat dari partai
nasional. Kalau ada yang merasa khawatir dengan nasib perdamaian Aceh, enggak? Itu saya kira sudah enggak relevan. Enggak ada. Jangan pernah begini, janganlah membawa ya sesuatu yang sudah kita selesaikan dengan sesuatu yang tidak bisa dikaitkan gitu. Ini begini. Tadi Pak Saleh mengatakan, Dek Saleh ini mengatakan apa yang hendak dikatakan tadi? Apakah akibat kalah apa konsekuensi kalau kalah partai Aceh untuk perdamaian? Iya. Ya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, udah selesai. Ya kan? Nggak ada. Ada rupanya menurut Saleh. Ya selama ini kan dalam statement-statement partai Aceh, partai lokal ini adalah representasi dari sebuah proses perdamaian untuk merawat gimmick politik lokal di Aceh. Karena mereka Ya, mayoritas. kalau memang betul itu betul. Tapi apakah mereka dipilih oleh rakyat itu kan lain lagi. Jadi tidak cukup hanya dengan mengatakan saya partai lokal. Saya partai lokal yang komit untuk membangun Aceh dalam kerangka besar NKRI. Ya kan, tidak ada lagi berpikir untuk mendirikan negara. Ya kan, mengikuti semua aturan dan membangun daerah. Kan itu yang idealnya kan. Iya. Kalau janji itu kemudian rekam jejaknya bagus, kan akan dipilih oleh rakyat. Bukan tidak mungkin akan menang 80%. Kan seperti itu politik gitu. Ya kan? Tapi kalau kemudian saya kira enggak lah, mereka enggak ada mengancam. Enggak ada. Ini sedikit subjektif, tapi ini kan harus saya tanya sebagai seorang pakar dan pengamat. Menurut Abang, sangat kapabel atau memiliki kualitas mualim memimpin Aceh? Begitu juga dengan Nasir Jamil, begitu juga dengan Bustami, begitu juga dengan Ruslan dan lain-lain. Saya tidak mengatakan dia tidak mampu. Iya. Tapi saya juga tidak mengatakan dia sangat hebat. Gitu. Kalau melihat dari rekam jejak dan pikiran-pikiran. Itu rekaman masa lalu, tapi kita nggak tahu ke depan mungkin dia bisa cepat belajar, pandai memilih staf, bisa dia hebat. Tapi dasar pengalaman yang saya lihat apa yang telah terjadi, ya mereka itu sekelas menurut saya. Tidak ada yang sangat luar biasa deh. Nggak ada. Ya bahwa mungkin Bustami lebih sedikit kan dia birokrat. Tapi yang paling penting, adakah di antara mereka itu yang mempunyai watak pembelajar gitu. Ya, watak pembelajar. Iya. Itu aja menurut saya. Ya, ini kan tadi Abang banyak mengulas bahwa kita punya pengalaman dengan pemimpin yang berlatar belakang birokrasi. Ya. Pasca perdamaian kita tidak dipimpin oleh para birokrat, sehingga tidak dipimpin oleh pemimpin yang dipilih. Iya. Yang punya background birokrasi. Birokrasi. Kalaulah boleh fair, inilah nasib yang kita terima hari ini. Kan gitu kan. Nah, itu namanya konsekuensi demokrasi dan konsekuensi elektoral gitu. Iya. Ya kan? Itu kan elektoral itu kan. Iya. Tapi kan wajah pemimpin kan wajah rakyatnya juga, Bang. Ya, pemimpin adalah gambaran dari rakyatnya. Iya. Gitu. Tapi ada ini yang menarik ya. Ini menarik sekarang. Dahulu pemimpin tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh kekuasaan. Kita harus akui bahwa mereka lebih hebat. Iya. Lebih dipercaya, lebih tertib, lebih serius, lebih mau belajar gitu. Sekarang elektoral itu kan dipilih oleh rakyat. Dari awalnya percaya, kemudian nggak percaya, kemudian politik uang. Ya kan, maka hasilnya itu bertebaranlah pakai si kan seperti itu. Yeah. Karena pakai si nggak pernah takut dia untuk apapun. Ya. Tidak kurang juga, banyak juga pakai si yang bagus-bagus. Ya kan? Tetapi yang paling penting kuncinya adalah belajar, bukan sekolah. Belajar, bukan itu. Pembelajar gitu. Pembelajar. Yeah. Jadi itu. Ya. Abang sendiri, kira-kira Abang milih dari parpol atau dari birokrat untuk pemimpin kita ke depan? Kalau saya boleh memilih hari ini, itu saya tetap melihat yang tadi saya ngomong, wawasan,
ya kan, kemudian Aceh, kemudian Jakarta, kemudian Pempraja, dan itu beririsan dengan birokrat. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Ada juga politisi gitu. Ya. Dan dalam Saya tahu Jakarta, itu enggak mungkin kalau bukan orang yang ada irisan birokrasi sampai tingkat tertentu misalnya. Ya. Nah, seminggu, 2 minggu terakhir ini nama Bustami muncul. Apakah beliau mundur dari jabatan PJ Gubernur atau tidak? Kalau mundur berarti siap maju dalam kontestasi. Ya. Feeling abang gimana? Saya kira begini ya. Saya melihat di survei yang saya dapat, itu ada suasana pesimisme di kalangan. Pesimis. Misalnya SMRC itu mengatakan bahwa lebih setengah pemilih Aceh itu akan menentukan calonnya itu pada menjelang pemilihan. Lebih setengah. Ya kan? Jadi hampir nggak ada lagi yang bisa diperebutkan gitu. Lebih setengah di menjelang hari-hari pemilihan. Ini udah cerdas juga pemilih kita. Itu SMRC nggak tahu ini. Katanya juga ada Indobarometer juga kan ada ya. Jadi kalau itu benar, orang ini masih pesimis. Ini jangan salah pilih lagi kita. Ya kan? Jadi itu. Nah, kalau tadi kita bicara harapan kita di Aceh. Harapan abang Jakarta terhadap Aceh dalam kontestasi pilkada ini apa kira-kira? Saya kalau boleh. Iya. Ya, ini kan aspirasi. Iya. Dulu Pak Harto itu memilih dengan segala kelemahannya Pak Harto. Ya, mencari orang-orang yang dianggap punya kemampuan, punya kesetiaan kepada negara kesatuan yang tidak ada kompromi. Ya kan? Kemudian tahu Aceh dengan baik. Ya. Itu ada pada Pak Harto dan perangkat-perangkatnya. Nah, kali ini partai yang ada di Aceh dan nasional, menurut saya, kalau boleh titip kita ya, tokoh-tokoh ini untuk sementara itu mereka untuk Aceh. Mereka itu kalau bisa itu bersatu. Duduk bersama dulu. Mencari tokoh, kalau perlu mengundang tokoh untuk menjadi pemimpin Aceh. Kenapa? Karena Aceh telah berada pada sebuah situasi yang tidak bisa kita bayangkan. Ini maksudnya nggak bisa dibayangkan gimana? Begini, hari ini Aceh ini kalang kabut dari. Dan ini yang paling gampang aja, tidak ada uang aja. Dengan tidak ada investasi, tidak ada pendapatan asli daerah yang lumayan, dana otsus dicabut 1%, itu udah kalang kabut, udah kacau neraca. Ya. Dan ini nggak lama lagi ada pada 2028 itu total kosong. Sementara itu belum nampak tanda-tanda awal kita akan dapat uang gitu yang lain. Katakan ada uang dari migas mubadalah, itu offshore di luar batas kita. Kita hanya dapat 30%. Dan itu masih 6 tahun lagi gitu. Ya. Jadi yang diperlukan pemimpin Aceh ini yang tahu benar keadaan ini dan bisa menjadi solusi. Misalnya gini, 100 hari pertama ketika itu apa yang mesti dia kerjakan? Orang ngomong ini itu tidak. Dia menghadap presiden, melapor ke presiden, ditanya, Pak Prabowo tanya, lain apa ada masalah, Pak Gubernur? Pak Presiden, Aceh ini sudah kalang kabut 3 tahun. Akibat daripada pencabutan 1% dana otsus yang Aceh itu tidak siap untuk itu dan tidak dipersiapkan dengan baik oleh DPR dan gubernurnya. Kami ini udah kelelep ini, udah mau tenggelam. Tolong Pak Presiden,
saya menurut wilayah Aceh itu diberikan dana 5,5 triliun untuk 2 tahun mendatang. Karena kan nggak mungkin lagi tahun 2025 toh, untuk 26 dan 27, ya, supaya kami bisa bernafas. Ya. Jangan ngomong itu, aja ngomong dulu. Itu first 100 days. Datang. Dan di situ peran orang seperti Surya Paloh juga. Jadi jangan juga abaikan orang-orang yang bisa menjembatani ini kepada Pak. Oke, itu diberikan. Diberikan, orang Aceh senang, kemudian kembali ke 2%, ya kan, diatur dengan baik, ditunjukkan ada perbedaan antara pembangunan sebelumnya dengan setelah diberikan. Lebih tertib, tidak ada korupsi, tepat sasaran, segala macam. Di samping berbagai penghematan untuk Aceh ini, karena di Aceh ini juga banyak ada kolesterol anggaran gitu. Tadi kita ya, banyak sekali kolesterol anggaran itu. Rumah sakit, JK, BPJS itu ngawur semua itu. Tapi itu nanti kita bahas tuh. Kemudian 6 bulan kemudian uang sudah jalan, datang lagi gubernurnya, Pak Presiden, ini 2 tahun lagi, 2 tahun lagi dana otsus Aceh itu habis. Artinya tahun 2028 itu nol. Dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda Acehnya kan ada uang. Kan Pak Prabowo katakan, apa yang bisa kita lakukan? Ya, ada yang sedikit merendah, dia akan mengatakan, Pak, ini kan sama dengan Papua. Kalau bisa Pak 20 tahun lagi, kalau bisa selama-lamanya. Itu sebelumnya gubernurnya itu ngomong dengan Surya Paloh gitu. Ini kan skenario kan. Surya Paloh datang ke Pak Prabowo mengatakan Pak Presiden ini nanti gubernurnya akan. Ya kan gubernurnya datang bicara seperti itu. Apa jawaban Pak Prabowo? Pak Gubernur, undang-undang itu mungkin saya oke, nggak masalah. Tapi saya setengah aja. Gitu. Setengah lain urusan pimpinan partai nasional. Itu urusan Anda. Gitu. Ya. Itu urusan Pak Gubernur dengan tim Pak Gubernur. Saya oke aja, nggak masalah. Nah sekarang Pak Saleh tanya, siapa di antara mereka yang sanggup ngomong seperti ini, urus seperti ini? Saya balik tanya sekarang. Siapa di antara calon gubernur itu yang sanggup ngomong dengan Prabowo dan melakukan perintah Prabowo untuk mendekati pimpinan parpol nasional untuk memasukkan hanya satu pasal saja, revisi undang-undang. Jangan bermimpi seperti DPR hari itu bermimpi ingin merubah semua, itu nggak ada. Itu mimpi di siang bolong. Jangan main-main dengan undang-undang Otsus. Jangan berjudi di situ. Minta hanya satu perubahan. Revisi undang-undang dari 0 kembali ke 2%, paling kurang untuk 20 tahun. Itulah tugas besar Gubernur Aceh ke depan. Di samping banyak sekali yang lain. Karena kita harus mengamankan periuk dulu gitu. Mengamankan periuk anggaran pembangunan Aceh setiap tahun. Sehingga masyarakat. Jadi sekarang ini kita bisa berimajinasi, tanya kepada rakyat, siapa yang bisa bawa ini? Siapa yang bisa ngomong? Siapa yang bisa meyakinkan ini? Ada nahan dulau kedengurannya nggak? Dulau Pak. Dulau. Ya. Nah dulu kan saya ingat sekali ketika masih mahasiswa, relasi Aceh-Jakarta, kita bisa berkomunikasi dengan Ismail Hasan Mutarem, ada Ghafur, ada Bustanil Arifi, dan lain-lain. Tapi setelah perdamaian ini sepertinya relasi itu putus. Enggak, kita enggak jaga. Tidak harus orang Aceh. Saya agak sedih sekali waktu dengan Pak Irwandi. Ya. Saya kan dekat sekali dengan Irwandi. Kalau orang melihat saya pernah
bertanding, pernah berkompetisi itu enggak. Itu biasa selesai setelah itu. Kami kabar baik. Dan bahkan dalam beberapa hal orang dapat kami sangat dekat ya. Kalau itu saya tanya ke beliau, Pak Irwandi, siapa ayah Pak Irwandi di Jakarta? Ayah apa itu Bang? Kata dia. Tahulah kalau ada apa-apa kita yang bisa mengadu. Dia jawab jujur tapi sambil nggak ada Bang. Kata dia. Sekali menjadi gubernur, ya, 2 kali menjadi gubernur, masa nggak ada tokoh di Jakarta? Nggak ada tempat mengadu kalau ada apa-apa dengan kekuasaan kan. Menurut Pak Kala bagaimana? Nah, dulu kan kita dukung Pak SBY, Pak Kala kan saya nggak enak, jadi saya nggak ketemu lagi. Nggak boleh begitu, nggak harus datang, minta maaf. Kalau ada apa-apa kan Pak Kala bisa ngomong. Gitu. Maksudnya begini, ketika Pak Irwandi mau ditangkap misalnya, ya kan? Pak Jerry bisa ngomong. Iya kan? Ini bukan soal salah atau benar gitu. Jadi kita di Aceh ini tidak punya orang-orang yang bisa menjadi jembatan antara kita dengan pemerintah, dengan presiden dan lingkaran presiden. Ya. Memimpin Aceh tanpa mempunyai kedekatan dengan presiden atau lingkaran kekuasaan presiden, nothing, nggak bisa. Baik, Bang Umam, terima kasih atas kehadirannya yang sudah ditunggu-tunggu. Mungkin ini bukan yang terakhir, ini yang pertama untuk yang selanjutnya. Saya kira penonton kita menanti itu. Dan pendapat Prof. Umam ini memang memberikan gambaran-gambaran, artinya second opinion terhadap situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih. Sahabat, sisi lain itu tadi pembicaraan dan perbincangan saya dengan Prof. Umam lebih 1 jam. Sekali lagi, saya selalu tidak pernah mengambil kesimpulan dari apa yang kami diskusikan. Andalah yang paling berhak untuk mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Mudah-mudahan Anda punya pemikiran, terutama tentu dalam menentukan pilihan 27 November 2024 siapa yang akan memimpin Aceh untuk 5 tahun yang akan datang. Dan saya masih tak berharap Prof. Umam akan selalu hadir untuk kita undang. Saya izin sebentar mau keluar. Mau keluar, mungkin pulang dari luar nanti. Kita ketemu lagi. Ya. Ini menarik soal kolesterol. Baik, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.